kita ada tamu lagi sahabat PSW yang pastinya selalu seru. Sahabat PSW itu nggak ada yang nggak seru dan semuanya pasti asik-asik dan positif. Hari ini tuh kita beruntung banget loh, kita kedatangan tamu namanya Mbak Ruri Nostalgia. Sebentar lagi mungkin akan bergabung. Penari Jawa yang ngetop dan orang tuanya pun juga sama penari Jawa yang ngetop juga. Siapakah Mbak Ruri? Kita tunggu Mbak Ruri terkoneksi di internet ya. Yang hari ini sudah nonton, sudah bergabung di PSW. Yuk kita sama-sama tanya Mbak Ruri, hari ini kita mau ngobrolin apa ya? Mbak Ruri, selamat sore. Mbak Ruri. Hai. Mbak Ruri. Apa kabar? Baik. Ih, kangen banget sama Mbak Ruri. Mbak Ruri. Udah lama banget ya. Mbak Ruri, kita terakhir ketemu tahun berapa ya? Bukan tahun 1930 kan, Mbak? Kayaknya sih zaman ini ya, zaman apa kuda gigit besi kali ya. Ya, sekarang banget gitu. udah nggak gigit besi lagi ya, Mbak. Udah gigit boba sekarang ya. Mbak Ruri sehat? Ya, halo. Sehat, puji Tuhan. Aduh, Mbak Ruri tuh selalu segar dan selalu energik, nggak pernah kelihatan capek. Padahal kan jam segini ya jam-jam kayak jam-jam kritis ya, Mbak ya, jam lemes-lemes ngantuk-ngantuk gimana gitu ya. Mbak Ya, Ruri, agak-agak gimana? agak-agak gimana? Ngapain aja di rumah? Apa ya? Ya, sementara kan masih kalau karena masih ada PSBB, masih ada pandemi kayak gini ya. WFH juga ya, dari sini ngajar juga dari rumah, apa-apa dari rumah gitu. Kebetulan semuanya terfokus di rumah, ya sudah Di rumah saja ya. Gitu. Tapi Mbak, kan dirimu Ya. ini kan tadi apa namanya, aku sempat kasih introduction. Mbak Ruri ini kan dikenal sebagai salah satu penari Jawa yang memang apa namanya spesialis gitu ya, dan orang tua juga kan ya Mbak ya. Oh, terus kondang banget lah, siapa yang nggak tahu gitu kan. Oh, bener loh Mbak, bener loh, legenda Indonesia. Oke. Jadi kan Ya, aset kalau orang negara ya. tuaku ya. Aset negara, anaknya juga kali, aset negara juga kali. Ya, Mbak Ruri, gitu. kalau sekarang nih kan lagi kayak gini, mungkin kalau nari itu masih nggak mungkin ya Mbak ya, latihan menari. Kalau yang bukan sendiri ya, maksudnya yang iya. Kalau yang bareng-bareng memang sementara ini kita off dulu gitu, karena apa namanya, kita juga nggak mau ada resiko gimana gitu ya. Jadi ya udah di offin dulu aja gitu. Dan kalau yang lain bisa pada Zoom atau segala macam, kita nggak pakai gitu-gituan. Ya udahlah, mungkin waktunya memang ya gini, kita mikirnya gini aja deh. Ini semuanya harus terfokus kepada diri masing-masing dulu gitu kan. Kadang-kadang kan kita juga rata-rata pesertanya kita itu kan anggota kita sudah ibu-ibu ya, gitu. Pastinya mereka juga butuh waktu untuk keluarga, kemudian apa namanya, anaknya juga sekolah online, mungkin juga suami juga pada di rumah kerja dari rumah, mungkin beliau-beliaunya sendiri juga dari rumah. Jadi kalau pas lagi bisa kumpul, bukan kumpul, lebih apa lagi bisa Zoom Meet gitu ya, kita pakai Zoom Meet, cuman nggak latihan, enggak. Iya, abis kayaknya nggak kebayang ya Mbak ya, nari gitu pakai Zoom Meet gitu kayaknya kurang itu ya. Kalau nari ya bingung ya. Pada nggak suka, suka karena yang dicari sebenarnya bukan cuman sekedar bergerak ya sebenarnya itu. Jadi nari itu bukan cuman sekedar bergerak, tapi lebih kepada rasa ya. Kalau kita ya bisa sih latihan dengan Zoom gitu, bisa, sangat bisa, dengan online pasti bisanya gitu. Cuman kebetulan teman-teman kok berapa kali kita tawarin kok kayaknya enggak terlalu tertarik dengan yang seperti itu. Kita pernah nyoba Mbak di rumah latihan. Oh, pernah nyoba ya? Pernah nyoba itu sampai berapa kali gitu kalau kita latihan. Kebetulan juga waktu itu kita rencana mau ada pementasan, istilahnya apa ya, kayak virtual gitu ya, apa namanya, kita diminta, terus sistemnya perekaman gitu. Tapi makin kesini kan apa, tingkat beritanya kan makin tinggi lah apa segala, bukan kita ini ya, bukan kita Parno dan segala macam. Oh, Parno pasti deh. Cuman maksudnya bukan karena apa ya, terlalu banyak pertimbangan mungkin kalau kita harus kumpul lagi, ini lagi gitu. Karena yang kita lawan ini kan nggak kelihatan. Kita juga nggak mau sok-sok
nggak mau sok-sokan gitu. Wah kayak gitu aja ditakutin ya, emang takut beneran kok gitu, bukannya Bener kok apa-apa. Mbak, takut beneran, bukan takut ini ya, Mm-mm. bukan separuh takut ya, full takut. Betul, betul. Iya Full, sih. takutnya full. Cuman kita memang tidak boleh berpikir yang negatif ya tentang hal itu. Kita tetap harus berpikir positif. Kita harus tetap happy gitu. Ya kita dengan cara kita aja kita happy. Ya puji Tuhan sih teman-teman sampai sekarang masih keep in touch di Mm-mm. ya WhatsApp grup ke atau kalau ini Masih ledek-ledekan ngobrol dari ya. pagi sampai malam gitu. Cuman kalau latihan pernah kita coba waktu itu berapa kali, habis itu PSBB lagi udah berhenti lagi, nggak berani lagi. Iya, iya, Gitu. bener-bener. Oke, Mm-mm. oke. Iya sih. Mbak, tapi ya kan kita punya Mm. judul teaser ya hari ini ceritanya. Nari Jawa klasik itu Ya, sebenarnya bukan sekedar nari gitu ya. Tapi Mbak Ruri nih ya, ya. Mbak Ruri kan soalnya Mm. orang tua juga penari Jawa klasik juga. Dan apa namanya, Mm. cukup terkenal gitu ya. Biar gimana pun kan ada nama orang tua gitu ya Mbak. Ini pengen tahu sebenarnya, kepo gitu. Mbak Ruri ini awalnya emang beneran tertarik atau ada keterpaksaan, bukan keterpaksaan lah ya, jadi kayak terkondisikan gitu ya, soalnya kan ayah dan ibu dua-duanya nari gitu, pastinya kan setiap hari kan Ya, ngeliat atau misalnya ikut gitu eh, ya ke acara-acara gitu. ya, ya. Sebenarnya kalau misalkan diruntut ya dari Mm-mm. sejarahnya gitu, memang Sejarah, iya kita buka dari sejarah jadinya. sejarah, ya bukan sejarah. Halaman berapa ya bukunya ya? Sejarahnya itu memang karena orang tua dua-duanya dari apa namanya dari keluarga seni juga gitu. Mm-mm. Walaupun kita bukan seniman juga sih, saya juga kurang paham apa yang disebut seniman ya sebenarnya gitu. Tapi memang papa mama yang saya tahu dari dulu memang menari. Mm-mm. Kemudian Eyang juga punya sanggar tari di rumah. Oh, Terus eyang juga Eyang ya. dari terus Eyang dari papa. Kalau Eyang dari mama itu memang dalang ya. Terus Mm-mm. dan dulu keluarganya mama juga kakak beradiknya mama itu ikut Ramayana Prambanan Oh, gitu oke, ya, ya. ya, ya. Awal mulanya Ramayana Prambanan itu beliau-beliau itu tergabung di sana, dan mama sempat 8 tahun kalau nggak salah jadi kijang kencananya Ramayana Prambanan tahun 60 sampai 68 Oh, kalau nggak salah itu. oke, oke, Nah oke, itu. iya, iya, iya. Nah, terus udah gitu apa namanya, kalau papa juga dari keluarganya papa dulu, Mbah Kung ya, Mbah Kungku itu kalau nggak salah pimpinan wayang orang Sriwedari gitu. Oh, Tetapi oke. tetapi tidak yang papa kalau nggak salah papa nggak ikut di wayang orangnya enggak, tapi papa nari sendiri. Dan Hmm. setelah papa sering pentas terus ini ya sampai sekarang itu pindah ke Jakarta. Dulunya di Solo, Mbak. Oh, dua-duanya dulu di Solo Nikah terus ya. pindah ke Jakarta. Mm-mm. Sampai aku lahir pun masih di Solo. Oh, Mbak Ruri berarti Kelahiran lahirnya Solo. kelahiran Solo. Berarti orang Solo, wong Solo. Betul. Wong Solo asli. Wong Solo asli. Gitu terus pindah ke Jakarta kan. Nah setelah itu apa tuh namanya, karena saya anak sendiri ya, Mm-mm. kemana-mana dibawa dari kecil, dibawa terus papa sama mama ikut sama Om Don, diajak Om Don waktu itu Om Sardono Wikusumo Mm-mm. untuk ikut yang dongeng dirah itu proses di Bali, itu aku dibawa Oh, pula ke di Bali bawah ya. gitu. Jadi ngikut Aku kemana-mana ya Mbak dibawa, Ruri ya. ikutlah gitu, mau tidak mau kan. Iya, Jadi iya, iya. itu tadi terkondisikan mungkin ya, tetapi Terkondisikan. juga Iya, iya. gitu. Tapi juga karena nggak tahu deh dari sananya begitu ya, tiap hari ngelihatnya orang nari, ditaruh dilepas Mm-mm. juga di pinggir panggung istilahnya gitu, udah hidup Mm-mm. sendiri dari panggung, ya udah mau nggak mau kan tetap ini ikutnya nari juga. Cuman tahun 1983 84 itu saya tidak terfokus di Jawa aja Oh, narinya. gitu. Walaupun tetap utamanya tetap nari Jawa. Dulu zaman di Solo malah saya belajarnya juga nari Bali di Solo. Oh, oke, oke. Iya, iya, Guru iya. saya ada tuh Pak Wayan Kaler, sekarang tinggal di Bali kalau nggak salah itu. Iya, Nah itu iya, iya. sempat belajar itu, terus begitu tahun 83 itu saya mulai belajar tarian macam-macam karena memang di lingkungan kita, saya pernah diminta untuk bergabung di apa ya istilahnya kayak laboratorium tarinya eh, PPK Kuningan, itu Dinas Mm-mm. Kebudayaan zaman dulu itu ikut Oh, di sana. iya, Jadi iya, mau iya. nggak mau belajarnya nggak cuma dari Jawa aja, tapi Mm-mm. spesialis tetap Jawa. Mm-mm. Mm-mm.
Oke, oke. Perjanjiannya gitu. Perjanjian. Perjanjiannya perjanjiannya sama mama papa boleh ku tari daerah lain tapi Jawa nggak boleh lihat, Nggak boleh dilepas dilupain, nggak ya. boleh Jadi ditinggal. ada mandatory, ada optional gitu ya. Kalau di sekolah ya kita ya Mbak, Nah, anak-anak ya. itu Ada dia, bener. Itu ada dia. itunya. Iya, iya, iya. Mbak, nih ada Gitu. yang nanya nih, kalau sahabat PSW kita Mm, ya tertarik sebenarnya sama mm, mm. pengen tahu lebih lanjut. Tari Jawa klasik itu Ya. kan bisa dikonotasikan kalau sekarang tuh ya gimana ya Mbak? Kalau kita apa adanya ya ngomongnya unpopular gitu ya. Unpopular kalau Mm, mm. disandingkan sama sekarang kan Korea ya Mbak, tarian Korea lah pokoknya Betul. yang apa modern dance gitu kan. Tapi Mm, sebenarnya mm, mm, banyak mm. orang tidak tahu di dalam tarian Jawa klasik itu sebenarnya ada filosofi atau ada cerita lah Ya. yang rich banget secara culture. Mm, Tadi seperti mention beberapa yang apa Ramayana, tadi kan Mbak Ruri sempat mention beberapa. Nah itu boleh nggak Mbak diceritain ada apa cerita menarik yang secara culture apa tersirat dari tarian-tarian itu? Soalnya sebenarnya gini, mungkin orang itu juga kurang paham gitu ya sebenarnya ada cerita apa pas udah tahu ceritanya malah seru gitu pengen tahu kan soalnya kayak misalnya apa tadi Mbak Ruri bilang kayak wayang orang itu kan sebenarnya ceritanya menarik Ya, loh Mbak dan banyak betul. filosofi yang secara culture itu sangat rich ya jadi cerita tentang moral Betul. cerita tentang kayak gitu-gitu cerita dong Mbak Ya. soalnya ini sebenarnya tak kenal maka tak sayang sebenarnya kayaknya. Oh, oke. Oke, sekarang kenalan dulu deh ya. Jadi sebenarnya sebenarnya kalau nari Jawa itu lebih apa ya namanya dia memang membawakan biasanya gini ada filosofinya gitu kan. Misalkan kayak bedayan aja kayak bedaya. Tari bedaya itu filosofinya sangat syarat dengan dunia apa ya namanya kalau saya bilang bukan mistis tetapi ada kedalaman rasa di situ di mana itu ada Oh. ceritanya kan dulu pertemuannya Raja Jawa dengan Ratu Pantai Selatan misalkan begitu atau juga ada kisahnya juga apa kalau di wayang udah jelas dia menceritakan tentang Mahabharata dan Ramayana misalkan gitu Iya, iya. walaupun juga ada cerita-cerita lain legenda juga bisa kemudian apapun bisa diolah gitu apapun bisa diolah menjadi sebuah tarian dan itu tarian dari daerah manapun itu sebenarnya bisa membawa cerita lokal gitu kan. Oh, oke. Nah, tetapi Iya, iya. jadi Bali pun demikian, Mbak. Jadi di mana tempat itu apa istilahnya muatan lokal apa cerita yang di daerah itu biasanya ditarikan menurut Oh, daerahnya masing-masing gitu. iya, Jadi iya. ada filosofi itunya juga. Kalau misalkan kita berbicara dengan masalah apa K-pop katakan gitu. Mungkin sekarang ini budayanya mereka seperti itu. Iya, iya, Budaya iya. industri mereka seperti itu. Sedangkan kalau kita punya culture yang berbeda, nah di Indonesia pun itu semua daerah itu sekarang itu sedang menggali apa sih yang menjadi muatan lokal itu untuk bisa diperkenalkan, untuk Iya. bisa di apa namanya di supaya orang juga tahu bahwa oh ini loh dari daerahku dengan cerita seperti ini dengan daerahku dengan cerita seperti ini gitu kan pasti itu. Iya, iya. Tetapi kalau dari tari Jawa sendiri, kalau saya boleh jujur sekarang ini bahwa orang yang tertarik dengan tari Jawa itu sekarang udah banyak. Oh, udah Gitu. banyak ya, Mbak? Tetapi Wah. banyak, Banyak ya? banyak karena gini, beberapa event yang saya pernah tahu di Jakarta khususnya itu kalau kita itu ada festival apa, misalkan festival tari bedaya gitu ya, festival bedayan lah gitu, itu pesertanya banyak dan Oh. semuanya penari dan semuanya Iya, bisa iya. menari gitu. Kemudian juga wayang orang satu kali cerita aja itu minimal kan 40 orang katakan gitu. Iya, Ada iya. yang bisa sampai 100 orang. Dari situ aja kan kita jumlahnya udah tahu berapa. Kemudian sanggar-sanggar tari di Jakarta kalau kita browsing apalagi sekarang ya Banyak ya, medsos Mbak? main banyak banget gitu. Dan apa namanya dengan gaya masing-masing Iya, iya, gitu iya. dengan gaya masing-masing kan ada gaya Solo, ada gaya Jogja, ada gaya Banyumasan, ada gaya Jawa Timuran atau apapun itu mereka berusaha untuk mungkin sekarang ini sedang berusaha untuk eksis dulu. Iya. Tetapi itu sebenarnya cara mereka atau cara kita untuk mengenalkan budaya kita kepada orang banyak gitu. Iya, Ya iya. mungkin melalui media sosial yang sekarang gencar sekali memang lewat media sosial itu paling ampuh deh, apalagi Iya. dalam kondisi seperti ini di mana pemanggungan saat ini mendapatkan keterbatasan ruang kalau Iya, saya bilang iya. seperti itu. Jadi apa kalau kita lihat coba aja kita browsing di YouTube, tari Jawa banyak banget, Banyak ya, Mbak? banyak sekali, sangat banyak.
Gitu. Dan followers apa ya, Followers, subscriber, subscriber. followers dan subscribernya itu banyak sekali. Dan Iya, iya. saya bersyukur bahwa itu nggak cuman yang, kalau sekarang kan pada orang bilang apa namanya, generasi muda atau generasi Z atau milenial Milenial. etc. yang banyak itu. Nah itu mungkin di atas milenial udah ada lagi Mbak, Iya, generasi iya. Z atau gimana. Aduh, kita tua itu, banget ya Mbak Ruri ya, berarti udah jauh banget. Di atas milenial ada lagi. jangan ngomong umur. Oh, jangan ngomong umur. Jangan ngomong umur. Jangan, Mbak, jangan. Kita hari ini nggak ngomongin umur. Pamali. Nah itu dengan banyaknya pengikut apa dari generasi yang sekarang ini, buat saya itu bukan surprise ya, tapi sesuatu yang menggembirakan, walaupun kita juga belum tahu ya kedalaman mereka tentang tari seperti apa, tetapi at least mereka mau gitu mencoba, loh. Itu ya. sudah modal. Mereka mau mencoba itu. Dan jangan salah, yang saya lihat di YouTube, yang saya lihat di medsos itu, kebanyakan juga di medsos itu nggak cuma yang muda itu juga, yang sudah berumur pun masih bisa menggunakan itu. Ibu-ibu gitu kan? ya Mbak. Jadi ya? nggak cuma ibu-ibu juga, dan saya juga melihat dengan adanya medsos ini, kita nggak cuma di Jakarta aja kan, saya bisa melihat teman saya di perkembangan tariannya itu di Cirebon, atau kita perkembangan di Solo atau di Bali, di Jogja, di apa namanya, di Kalimantan, di dimanapun kita bisa melihat itu semuanya, dan itu menggembirakan kalau buat saya. Iya dong Mbak. Gitu. Dan tadi hanya kesempatannya yang untuk pentas itu. Benar-benar lagi terkendala ya Mbak, tapi kan mungkin ini sementara ya, dan apa namanya, Iya, kita juga ke depan mungkin ada kreativitas, kita pikirkan gimana caranya, maksudnya jangan berkecil hati. Dan tadi sebenarnya mungkin yang Mbak Ruri angkat itu seru ya, ternyata anak muda pun punya ketertarikan, dan ternyata dibantu dengan sosial media tetap ada konten-konten orang bikin juga gitu ya, terus apa namanya, post juga. Karena mungkin tadi yang diangkat soal muatan lokal itu ya, mungkin selama ini kurang terekspos karena nggak ngerti muatannya juga. Jadi ya gimana mau ada ketertarikan kan kalau kita nggak ngerti sebenarnya itu apa. Dan maksudnya kurang ada exposure ya, bahwa diperkenalkan gitu. Kalau sekarang udah ada sosial media kan lebih gampang. Mbak Ruri, nih sekarang gimana Mbak? Enggak, aku ada tambahan masalah generasi Z ini tadi. Saya beberapa waktu yang lalu terlibat dalam sebuah kegiatan yang melibatkan anak-anak SD, SMP, SMA, SMK itu membuat karya tari kreasi. Aduh gila, luar biasa banget. Kreatif banyak ya, banget, dan itu bukan cuma kreatif, ribuan itu ternyata ya. Kayak kolosal gitu ya. Itu. Enggak, mereka tunggal, tarian tunggal. Jadi ini peserta sendiri-sendiri, tapi yang datang banyak banget. Iya. Iya, jadi mereka tari tunggal, mereka berkreasi, dan ngebayangkan seluruh provinsi, ada 34 provinsi, dan mereka mengirimkan karena secara nasional kan acaranya gitu. Dan nanti juga akan ada nih akhir bulan kalau nggak salah, itu juga ada peristiwa kebudayaan nasional juga yang membuat kita tuh kayaknya gini loh, budaya kita banyak juga kok, nggak jadi kalah juga baru terbuka ya gitu. Mbak matanya ya, soalnya mungkin selama ini gitu. Belum mengenal aja sih sebenarnya, bukan nggak mau mencoba, tapi kurang kenal lah ibaratnya. Betul, kurang salaman. Belum salaman, betul. Aduh Mbak, tapi ya ngomong-ngomong ya, tadi kan Mbak Ruri juga udah mention kalau anak sekarang tuh semua udah jago deh. Bu, lihat di YouTube, bisa googling sendiri. Ini Mbak Ruri ini kalau nggak salah anaknya cuma satu kayaknya aja, aku tahu. Mbak Ruri, kalau ngomongin ibu-ibu ya, kita berdua nih ibu-ibu ya. Ibu-ibu mah biasalah protektif, kadang-kadang over gitu kan. Ini Mbak Ruri sebagai ibu ya, anaknya satu sematawayang perempuan, kita keluarkan protective meter. Mbak Ruri gimana sih kalau sama anak, protective meternya gimana tuh Mbak? Protective meternya di sini karena ada 4 orang dewasa aja, karena anaknya 4 orang di rumah ya, kan ada eyangnya 2 sama bapak ibunya 4 orang. Jadi 4 orang ya, 4 lawan 1 ya Mbak? Itu dia, gitu, dia nggak bakalan mungkin menolak. Tapi ya kalau kita lebih gini ya, karena udah saya dari kecil juga dibiasakan sama papa mama tuh kalau ini dibiasakan untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di perasaan kita lah gitu kepada orang tua bagaimana gitu kan ya. Jadi
kita mendidikannya pun juga seperti itu. Anak itu diajak diskusi, diajak bicara. Kemudian kita juga sudah melibatkan dia, apalagi sekarang dia udah gede ya, tingginya udah seaku loh gitu. Oh, ya Sama Jagilka juga kan Iya. gitu kan ya. Ya itu. Nah, itu kita membiasakan dia untuk terbuka sama kita. Saya tidak membatasi dia dengan peraturan yang terlalu kayak dulu aku ya streng banget jam 2 harus tidur, jam ini anak sekarang digituin yang ada cemberut gitu kan. Nggak bisa digituin. Jadi saya ngalir aja karena kebetulan juga saya mencoba untuk berkolaborasi dengan peraturan sekolah juga, cara didik sekolah yang Mbak Mariska juga tahu ya cara didiknya sekolahnya itu seperti apa. Saya mencoba untuk mengkolaborate aja apa yang terjadi di sekolah dengan apa yang di rumah gitu. Jadi dia juga nggak bingung, dia nggak bingung. Ya? Jangan sampai peraturan rumah sama peraturan sekolah bentrok sehingga nanti anak itu akan gitu. Jadi anak itu memang sudah dilibatkan dari kecil dengan apa yang dilakukan ibunya terutama ya. Kalau bapaknya, kalau eyangnya itu mungkin oke, itu sebagai tambahan, tetapi sebagai ibu gitu. Puji Tuhan sih kayaknya saya libatkan dari kecil. Saya kegiatan saya nari, saya waktu itu jadi anggota Dewan Kesenian Jakarta, kemudian juga saya kuliah lagi, terus kayak saya sekarang ngajar di kampus di IKJ juga ngajar gitu. Saya melibatkan Kanya untuk itu. Gitu. Melibatkannya bukan Kanya diajak ngajar disuruh ngajar enggak, tetapi saya kasih lihat ya Mbak ya ngapain, jadi ada involvement ya. Iya, dan saya tidak menutup itu sama Kanya, karena juga buat saya anak itu harus tahu juga gitu apa yang diperbuat oleh orang tuanya gitu. Dan kebetulan karena kita juga WFH, jadi ada hari yang lucu banget itu kalau di rumah penuh keramaian laptop, karena akungnya ngajar hari Rabu, saya juga ngajar hari Rabu, eyangnya juga Rabu, dia juga sekolah. Jadi ngebayang ramainya kayak apa gitu kan, masing-masing di satu ruangan. Nah, sedangkan waktu itu pernah saya nggak ngajar, yang ada eyangnya sama akungnya. Dia kalau manggil papa kan papa, manggil mamaku ibu gitu, manggil eyangnya ibu gitu. Jadi jadi waktu pas lagi dia libur 2 minggu yang lalu kalau nggak salah dia libur, ibunya ngajar, terus papahnya juga ngajar. Nah, saya kebetulan lagi keluar, memang harus keluar ke ada keperluan keluar gitu. Kanya lah yang jadi asisten mereka berdua, jadi ya ampun, yang nyetelin ininya, karena dia lebih canggih di dunia digital ya. Itu. Jadi dialah yang menjadi operator bapak dan ibu itu untuk bisa ngajar secara online seperti apa. Jadi lucu aja sih gitu. Jadi memang dia kita libatkan dari kecil, memang udah dilibatkan dalam semua kegiatan kita gitu. Jadi puji Tuhan sih bisa berjalan seperti itu. Bisa berjalan ya. Jadi keywordnya tadi mungkin satu dilibatkan ya Mbak, sama 2 tadi Mbak Ruri juga komunikasi ya, karena anak tuh kadang kalau kita nggak kasih pengertian atau diajak ngomong gitu agak susah untuk mendisiplinkan, atau kita mau mengarahkan dia seperti yang kita mau gitu ya, dikasih guide gitu, kurang nurut kali ya Mbak kalau kita nggak tanya dia dulu ya. Iya, dan lagi juga gini Mbak, kalau saya memang ada aturan ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi saya mencoba untuk tarik ulurnya sama Kanya, kalau hal yang tidak boleh, kamu jangan coba-coba umpet dari mami, karena saya pernah coba dia gitu. Saya pernah coba iseng aja, saya coba gitu. Kebetulan dulu iPad itu dia dulu ini belum masih ada Jagilka segala masih kelas 1 kelas 2 kalau nggak salah. K1 kalau nggak salah. K1. Ya. Jadi mbaknya dulu mbaknya suka nungguin dia baca lihat iPad gitu. Nah, saat itu dia belum bisa nulis banget. Saat itu dia belum bisa nulis banget. Nah, si mbaknya ini iseng nulisin film yang mbaknya mau gitu. Setiap saya pulang kerja, saya kan selalu lihat ininya, resumenya dia gitu. Terus saya tanya sama dia, kakak ngeliat yang ini film? Enggak, kakak enggak gitu. Ini kok ada tulisannya ini kak ya gitu. Kakak mami cuma nanya ini kenapa ada tulisannya? Enggak, aku enggak nonton film itu mami. Terus begitu dia ini, mami maaf gitu loh. Kenapa? Tadi
bukan kakak yang main itunya tapi mbak gitu. Oh. Mbaknya saya tegur. Jadi jadi kadang-kadang dia si mbak ini apa namanya kayak memanfaatkan anakku buat ini. Nah itu sejak itu dia setiap apa-apa langsung cerita sama aku. Dan apa kayak misalkan kita ada pasang Netflix atau pasang apapun kan ada yang mesti milih dia aja, nggak boleh dia ini. Aku biasakan untuk itu aja. Jadi setiap kali semua kejadian itu aku tahu. Iya. Gitu. Nah tuh, jadi ibu-ibu atau sahabat PSW yang bukan ibu-ibu juga yang mau mendisiplinkan anak tuh contek ininya, stylenya dari Mbak Ruri. Kalau yang enggak tuh udah jangan abu-abu ya Mbak Ruri ya. Udah black and white ya. Kalau yang emang don't ya udah jangan dikasih ampun ya, soalnya nanti malah susah mengendalikan. Sama tadi yang penting mungkin poinnya Mbak Ruri itu menarik banget untuk dicontek sebenarnya. Kalau ada peraturan di rumah sama di sekolah jangan bentrok. Soalnya begitu nggak sinkron ya itu anak bingung dan akhirnya berontak karena dia ngerasa di sekolah boleh kok, atau misalnya malah sebaliknya pada saat di sekolah nggak boleh, dia di rumah boleh. Jadi memang harus ibunya juga harus tahu ya di sekolah itu seperti apa ininya secara rigid gitu peraturannya, yang boleh yang enggak ya. Sesederhana kayak misalnya peraturan pegang gadget ya Mbak, pegang gadget atau pegang iPad atau pegang handphone, karena kadang-kadang kan agak bingung ya buat si malakama nih, nggak boleh punya sama sekali, nanti kalau malah ngumpet-ngumpet di depan kita kacau ya Mbak ya. Tadi benar kata Mbak Ruri, mendingan apa-apa bilang sama mami gitu ya, kalau enggak soalnya nanti malah kalau dia sendiri takutnya dia ada nonton yang bukan umurnya dia atau sesuatu yang dia jadi cari-cari tahu sendiri, mendingan cari tahu sama orang tua, jadi bisa diarahin ya. Sip, oke, kita contek. Mbak, tadi ngomongin soal nari lagi. Mbak Ruri dengan latar belakang yang orang tua, yang juga Mbak Ruri sendiri penari Jawa. Nah ini nggak sih Mbak Ruri memperkenalkan juga nggak ke Kanya? Walaupun secara nggak langsung, tapi pastinya ya harusnya kayak tadi Mbak Ruri gitu. Emang ibunya setiap hari banyak kegiatan yang berhubungan dengan nari kan pasti anaknya terekspos gitu. Tapi secara ini ngajarin nggak Mbak? Atau misalnya memang ngasih tahu nih mami bisa nari, kamu mau coba nggak gitu, misalnya kayak dari kecil tuh emang diajarin gitu. Kalau itu ya karena di rumah juga ada sanggar juga ya Mbak, jadi mau nggak mau kan dia setiap minggu ikut dengerin cuman saya juga ada dia mungkin juga kalau gitu juga talenta anak, tergantung talentanya anak juga, dan kita tergantung juga antara talenta dengan peminatan anak itu bisa kita arahkan sebenarnya dari dia kecil. Gitu. Kayak misalkan dia karena kita memang lingkungan nari dari dulu gitu ya setiap kali latihan dia saya bawa, seneng nggak seneng dia pasti nongkrong di situ. Dulu saya nyusuin tuh 3 tahun kan, saya nyusuin 3 tahun, jadi setiap kali dia mau minta nyusu sama saya lagi latihan kan dia nggak mungkin diam aja, pasti dia nyamperin ke ruang tari ya gitu, minta susu misalkan gitu, minta nyusuin dia. Ya udah nggak apa-apa nyusuin, tapi mami habis itu balik lagi ke ruang tari. Tapi dengan dia mendengar setiap hari ibunya ada di ruang tari, terus habis itu kita juga sering dengerin lagu-lagu dan gending-gending. Bukan cuma gending aja, karena waktu itu malah waktu kecil pertama tuh dia banyak dengernya tuh gendingnya Jawa sama Bali, karena saya terlibat dengan karyanya mama di Calonarang. Itu perpaduan antara Jawa dan Bali. Malah dia itu nggak mau nari Jawanya, maunya nari Bali. Nari Balinya. Awalnya iya gitu. Jadi dari situ dia tertarik ini. Terus begitu dia umur 3 tahunan kan bikin karya di bawah gitu ya, maksudnya di ruang tari. Dia nonton gitu ya. Dia nonton, dia suruh latihan ikutin nggak mau gitu. Cuman begitu ada yang nggak masuk, dia sambil ngedot itu nonton nari gitu, dia cuman tiba-tiba dotnya dilepas, itu Bude yang itu salah, mestinya Bude yang itu duluan yang nari gitu. Dia lebih tahu ya. Iya, makanya itu sudah akhirnya kita mencoba untuk mengarahkan dia pelan-pelan. Waktu pas lagi dia sudah mulai agak gede gitu, ya kelas 2, kelas 3 gitu. Kelas 2 kemarin lagi boomingnya itu balet. Aku mau balet, aku mau ini gitu. Aku mau balet, ya silahkan, boleh aja kamu balet, nggak apa-apa. Tapi nari Jawanya juga nggak boleh ditinggalin. Jadi gitu. harus ada terms ya, ada terms ya. Ada kritikannya gitu yang harus. Nah gitu, terserah kamu nari apa, tapi kamu kudu bisa nari Jawa.
sampai sekarang dia keranjingan K-pop lah, dia apa tuh terserah, tapi tetap nari Jawa kamu harus. Ya dia buktiin. Jadi dia buktikan, dia udah berapa kali ikut pentas sama kita. Kalau yang terakhir itu tanggal 23 Februari kemarin dia ikut pentas, dan walaupun memang belum sempurna ya, tetapi satu yang saya bisa tarik di sini bahwa saya tidak memaksakan dia, tetapi saya hanya mengarahkan aja. Mengarahkan, karena kebetulan juga kalau di sini kan bude-budenya juga pada nari, tante-tantenya nari, semuanya semuanya terlibat di ruang tari. Kalau ini, nah dia nggak mungkin sendiri kan ya Pak, mau nggak mau kan dia pasti nyemplung. Bahkan dia sekarang udah bisa ngomong, Mami, aku tuh leadernya partner suara junior. Oke deh, terserah aja. Terus anggotamu mana? Belum ada, nggak apa-apa juga. Ya udah terserah. Keren tuh. Udah punya jiwa memimpin ya. Pokoknya penting jadi leader dulu. Nanti rekrut belakangan. Iya. Itu dia. Terus kalau kita bikin seragam, dia kalau nggak dibikin seragam dulu zaman kecil ya, dia kan ukurannya masih belum sama kita nih ya. Dia pasti nangis. Kok aku nggak dibikinin? Terus dia ngomong sama yang suka bikinin seragam gitu, Sarno, seragamku mana? Kok aku belum dapet? Akhirnya kalau dibikinin sekarang dia pakai ini. Nah sekarang karena dia udah besar, dia udah nari ya, dia udah ini sendiri, ukurannya udah bareng-bareng kita istilahnya gitu. Iya. Gitu. Tapi aku suka loh statementnya Mbak Ruri yang tadi tuh, caranya positif loh Mbak. Tadi dirimu bilang kan soalnya dia mau apa aja nggak usah dilarang. Mau balet monggo, mau K-pop monggo, mau nyoba tari Bali silahkan. Tapi ada termsnya gitu ya Mbak Ruri ya. Tetap nari Jawa juga, tapi yang lain boleh diikutin. Soalnya kan kadang gini Mbak, kalau anak-anak itu kan dunianya sukanya mengeksplor ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua belum ini dilarang, itu dilarang gitu, kayaknya curiosity-nya atau rasa dia adventures itu kan jadi kayak belum udah terhambat gitu ya. Tapi mungkin gaya tarik ulurnya perlu dicontek nih sama kita sahabat PSW nih. Aku juga mencontek supaya akhirnya gini, kadang kan agak bingung tarik ulur itu kalau terlalu banyak ulur ya Mbak, nggak ditarik-tarik ya. Tarik ulur itu berarti harus ada keseimbangan juga. Tadi kalau yang kalanya Mbak Ruri, kita contek ya sahabat PSW pakai terms and condition. Jadi semua boleh, tapi pakai terms and condition buat ibu-ibu atau sahabat PSW yang punya anak juga, yang suka harus nego nih istilahnya sama anaknya, mungkin bisa contek caranya Mbak Ruri. Semua pakai terms and condition ya Mbak. Jadi anaknya tetap happy, dia bisa lakukan apa yang dia mau, tapi dia juga kita ajak untuk yang lain yang dia istilahnya second happy gitu ya, happy juga tapi lebih ada ya dia lebih seneng misalnya apa gitu. Supaya karena kan fungsinya orang tua kan nge-guide ya untuk ngasih tahu, ngasih arahan. Kita juga nggak bisa terlalu banyak tariknya kurang, ulurnya banyak ya Mbak. Nanti kalau ulurnya banyak gimana itu nariknya lebih susah lagi ya. Itu betul banget itu. Gitu. Mbak Ruri nih ya, kalau secara tampilan, soalnya kan udah mana jenisnya Jawa klasik gitu, pasti yang anggun, yang keibuan gitu ya Mbak. Bentuknya pasti Mbak Ruri ini terlihat sangat keibuan. Mbak, tapi ya kalau cuma penasaran aja, harus dijawab. Kan keibuan nih. Kalau keibuan kan pasti nuduhnya pasti Mbak Ruri mah kalau di rumah pasti yang wanita pada umumnya lah, ini pasti jago masak, bersih-bersih, berkebun, pokoknya wanita banget gitu ya. Bener nggak tuh Mbak? Atau selama pandemi ini muncul enggak ya? Berarti hoax ya? Enggak ya justru. Kalau aku keibuan dan feminin nanti hoax loh. Keibuan dan feminin mungkin kalau lagi di panggung aja Mbak Ruri, lagi nari aja gitu ya. Boleh lah kalau itulah dibilang itu boleh. Cuman aslinya ya enggak Mbak, aku sih gini, aku nggak feminin sama sekali karena aku tuh sebenarnya tomboy aslinya dulu. Sebelum nikah. Iya. Sebelum nikah kayak laki aku. Maksudnya nggak kelihatan Mbak Ruri sama sekali, nggak kelihatan. Dia kalau nanti aku bilang aku feminin, nanti yang nonton pada ketawa, yang tahu aku pada ketawa. Coba kita sapa dulu ya sahabat PSW kita ya. Kita bikin polling ya, Mbak Ruri feminin atau tomboy. Ini ada Mbak Gracia, ada Mbak Arita, ada Mbak Margareta, ada Mbak Leni, ada Rama ya, Kati. Ada Bu Uban gitu. Ini kita polling dulu ya, sahabat PSW katanya Mbak Ruri tomboy. Coba sahabat PSW memutuskan Mbak Ruri tomboy apa feminin? Soalnya Mbak Ruri nggak mau dituduh feminin kita. Tapi dirimu bukannya suka masak Mbak Ruri? Mbak Ruri nggak suka masak? Enggak sih sebenarnya, bukan masak, tapi kadang aku enggak hobi masak, enggak hobi. Cuman aku karena
ya bisa bikin beberapa masakan gitu ya, tapi nggak semua masakan bisa bikin beberapa masakan dan Masakan Solo dong, Mbak. kebetulan banyak Masakan temen Solo mau. enak-enak tuh. Masakan Solo. Nggak bisa, Oh, nggak bisa. yang bisa Gimana ibuku, sih? Gimana sih katanya yang orang bisa ibuku, Solo? Katanya orang Solo tadi. iya, Nggak bisa masakan Solo gimana yang ini? bisa ibuku. Aduh, Nggak, Ibu. yang bisa mama sih. Tapi Gimana ini? lagi belajar gitu. Mm-mm. Belajar kan nggak ada salahnya juga ya. Karena saya tuh nggak terlalu suka, dulu tidak terlalu suka dengan masakan yang jelimet-jelimet gitu kan. Kalau masak Jawa tahu Ah, sendiri dong, bumbunya kan dari A sampai banyak. Z gitu Iya, kan. iya. Kalau menurut aku ya bumbu ya bawang putih aja gitu kan. Tapi Kelar kan ya abis itu. itu kan kelar gitu. Tapi kan itu kan banyak ya sebenarnya rangkaiannya. Sebenarnya bukan bukan tidak mau memasak tidak gitu. Tapi minder, Mbak. Ibuku jago masak, kalau aku masuk dapur minder Oh, aku. kalau gitu ibu suruh masak aja terus kita makan ya. Jadi Iya, nanti aku gitu. ke rumahmu ya, Gitu. kita makan masakan Boleh, Solo ya. boleh, boleh. Ya, kapan-kapan. Kapan, kapan? Boleh, Ini, boleh, ini boleh. pokoknya Iya, iya. nungguin corona berlalu, Mbak Ruri. Aku mau ke situ, mau makan makanan Mm-mm. Solo. Iya. Dulu Masakannya ke rumah Mama. nggak sempet icip ya. Waktu pas Kanya Aku ulang tahun tuh dulu ke rumah nggak? lagi heboh kan anak masih kecil ya Iya, waktu itu anak dia cuma tiga-tiganya ngikut iya ya. tiga-tiganya tiga terus udah kayak ini jadinya segembala sapi ya jadi nggak konsentrasi gitu mau makan juga Ya, iya. heboh Apalagi heboh. suasananya kayak begitu ya, rame gitu. Takut hilang Iya, anaknya ya Mbak soalnya secara tiga gitu. Aduh, Mbak, iya. Mbak, nih ya ada yang nanya, Hmm, tanya sahabat PSW gini, Ibu Ruri, kalau sampai hmm. Kanya tidak mau nari Jawa lagi, maunya BTS aja, gimana itu terms and condition? Coba dijawab. Ya gampang, nggak usah nonton BTS lagi. Oh gitu ya? Oh Ya, lah, ya, ya, jangan ya, jadi benar-benar, jangan jangan, itu jangan kayak orang aja, susah nggak ya, usah jangan gitu. kayak orang susah ya Mbak. Pokoknya dia nggak Iya, mau nuhin terms and condition, M gitu ya. BTS juga stop, gitu. tos dulu deh. Stop. Pernah, Saya suka nih pernah sama aku Mbak Ruri. gituin. Pernah digituin ya? Iya, pernah, pernah. Waktu itu gini, jadi kan apa tuh namanya kalau di kita ya di agama kita ada istilahnya puasa pantang dulu. Tahun kemarin itu, tahun kemarin. Ada puasa pantang 40 hari ya. Oh, oke. Terus kan Kayaknya tak tanya kan, kamu mau pantangnya apa? Pantang tuh apa, Mami? Aku jelasin pantang begini gini gini. Oke, aku iniin apa yang aku suka ya, Mami tahu apa yang kamu suka gitu, apa? Nonton Korea tuh K-pop gitu. Terus dia bilang, terus aku nggak boleh nonton. Coba yuk Kak, 40 hari. Bisa loh dia. Oh bisa ya, nggak nonton K-pop 40 hari? Bisa, bisa, bisa banget. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya apa namanya kita ajak dia bermain untuk dia bisa apa di dalam satu peraturan gitu lucu juga gitu loh. Bisa dia kok 40 hari. Saya coba aja gitu. Terus habis gitu begitu selesai udah habis Paskah itu aku gini, Kak rasanya apa Kak? Nggak nonton K-pop 40 harian gitu. Terus dia cuma gini, nggak apa-apa sih. Nah ya udah berarti kan nggak ada TV juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga sih. Langsung dimatiin TV-nya ya kalau gitu ya. Ya, atau habis itu udah aku penuhi ini juga dong. Aku Janji juga harus dong. fair Ya dong. kita harus fair. Kita udah larang dia 40 hari, Iya, masa mau diterusin lagi selamanya tuh nggak bener. Tadi kan jadinya nggak 40 mungkin. hari. Harus konsisten. Iya, kira aku bebasin lagi. Begitu. Tapi kalau giliran dia sekolah dan segala macam, aku batasin gitu aja. Belajar. Paling tidak aku ngecek PR-nya dia udah selesai atau belum. Kemudian apa tuh namanya proyek-proyek itu yang mingguan. Biasanya gitu kan ya, ada harian, ada mingguan, ada yang proyeknya itu panjang gitu. Nah itu yang aku concern dimanapun aku ada tuh pasti aku cek itunya dulu. Makanya aku selalu tanya sama missnya di sekolahan. CP Bo, gimana ikut CP gitu. Jadi mau nggak mau kan tahu dulu ininya kan. Oh ya ternyata begitu. Ya efeknya ya lumayan juga kok buat Kanyanya, dan dia hebat itu anak nggak bosan di rumah Iya. Padahal selama challenging sekian banget bulan ya ini. Mbak, buat anak-anak ya. Tapi Tapi tadi dia nggak seru berasa tuh. bosan. Yang aku suka tadi yang Mbak Ruri cerita soal ya udah begitu dia bilang nggak mau nari Jawa mau BTS aja, oke bye, BTS juga bye gitu ya Mbak. Jadi emang Iya. sebenarnya kita bisa melakukan apa yang kita bilang adalah konsisten tadi. Kalau kita punya terms and condition sama anak gitu ya, kita perlakukan dia sebagai orang dewasa. Lo mangkir kontrak, gue juga mangkir kontrak gitu ya Mbak. Iya. Jadi bilangnya A terus gak jadi A, jadinya B, oke, gak sesuai. Berarti kita juga mangkir kontrak juga. Itu sahabat PSW Iya. yang apa namanya yang punya ini ya apa masalah gitu ya mendisiplinkan anak tuh bener bisa nyontek banget style-nya Mbak Ruri itu. Pokoknya kita konsisten ya Mbak ya, konsisten sama peraturan, bikin terms and condition yang
memudahkan kita bisa tarik ulur. Apalagi dengan kondisi sekarang Iya. nih Mbak, di rumah aja, karena kadang-terkadang anak-anak itu merasa jadi agak santai tanda kutip gitu ya, karena suasananya kan mungkin berbeda ya. Kalau di sekolah itu kan istilahnya dia nggak bisa tidur-tiduran, dia nggak bisa lagi di kelas matiin video sebentar gitu ya, misalnya dia mau ngapain hilang-hilang gitu kan nggak mungkin, dia agak challenging juga. Makanya mungkin tadi pertanyaannya lebih banyak ke arah kalau mau mendisiplinkan itu gimana si tarik ulur itu, jangan kebanyakan ulurnya Ya. juga, nggak ditarik-tarik gitu kan. Mbak, ini ada yang nanya Dong, nih, ya. gara-gara Mbak Apa Ruri tuh? tadi bilangnya katanya hoax ya feminin ya, soalnya sebetulnya ternyata tomboy. Nah sekarang kita tanya nih, kalau Mbak Ruri yang paling kontradiktif nih, soalnya tadi kan tari Jawa ya, tari Jawa itu kan ya diem tau Mbak, ya maksudnya bukan yang Ya. hingar-bingar gitu ya, bukan lagu, bukan tarian K-pop yang wah loncat-loncat segala macam. Mbak Ruri tapi punya nggak sih hobi yang kontradiktif? Jadi kontradiktif dalam arti kalau tadi ya dibandingin sama tari Jawa tuh kan kayaknya slow gitu ya, terus adem gitu kan, santai, nggak hingar-bingar. Punya hobi yang kontradiktif nggak? Misalnya jangan-jangan Mbak Ruri nih sukanya kalau selera musik misalnya lagu rock atau metal atau apa Mbak? Atau punya hobi yang lain sih? Dibilang saya bisa main alat musik tapi drum misalnya, atau misalnya apa gitu. Nggak Atau se-ekstrim hobi-hobi itu kan? juga. Nggak se-ekstrim itu juga sih sebenarnya. Apa ya namanya, saya kalau dipikir ada yang kontradiktif, ada. Saya pernah setahun saya berhenti untuk nari. Saya pengen Kenapa Mbak? Ya, Serius? lagi pengen nyoba aja. Iya, aku nyoba, aku ikut break dance. Ah ya ampun. Nah itu kontradiktif tuh. Jadi Mbak Ruri jago breakdance juga. Waduh nggak nyangka beneran. Dulu. Oh, dulu. sekarang Terus masih bisa juga kali sekarang Mbak kalau dicoba juga. udah gendat. Nggak bisa. Enggak masalah loh Mbak, yang penting lincah. Enggak masalah itu sebenarnya. Tangan udah nggak kuat buat nahan gitu. Dulu tuh masih bisa. Gemeter ya, gemeter Sekarang ya. tangan ya, kayak aku juga nggak ngerti ya. Dulu tuh aku apa namanya? Aku dulu atlet juga, atlet. Nggak juga, bukan atlet. Jadi Apa Mbak? aku tuh dulu pelari. Lari gitu. Terus udah gitu juga aku pemain voli. Ya, zaman dulu sekolah ya, aku pemain voli juga, aku juga atlet lari gitu kan. Terus apa namanya ya, sebenarnya bukan kontradiktif ya, tetapi aku ada hal-hal yang memang aku nggak suka gitu. Aku nggak suka boneka. Oh nggak suka boneka? Aku suka boneka tuh sejak nggak suka, takut. Takut ya? Apalagi boneka yang ada gambar mukanya itu takut. Gitu. Sampai sekarang bonekanya Kanya kalau ada gambar Barbie aja tak umpetin di belakang, tak taruh boneka binatang-binatang gitu. Nggak suka gitu. Nggak suka. Apa ya namanya, nggak ngerti, nggak suka aja gitu. Dan aku lebih suka main mobil-mobilan emang dulu. Oh iya, tomboy beneran berarti. Tamiya. Tomboy beneran. Koleksinya emang Tamiya gitu. Terus kalau sepeda juga nggak suka sepeda mini yang warna pink, nggak suka, sukanya BMX gitu kan. Okay. Terus jadi ya bukan secara nggak anti mainstream apa sedahsyat itu bertolak belakang, enggak gitu. Ya ini aja apa namanya, nggak suka kegiatan yang terlalu gimana ya, buat saya terlalu girly gitu, nggak suka. Kakaknya juga begitu, nggak suka yang terlalu girly juga. Dandan nggak suka. Dandan hanya untuk buat aku, dandan itu hanya untuk momen tertentu. Iya. Okay, gitu, kayak buat nari gitu. Karena buat aku gini, kalau aku nari, aku pakai konde aja gitu ya. Itu bedak udah setebal apa gitu ya. Lah kalau harian aku pakai bedak lagi, kayaknya aku pakai topeng tiap hari gitu. Nggak suka banget. Iya benar-benar. Harus gitu. ada kehidupan di luar pentas ya Mbak, masa pentas terus tiap hari. Iya, betul. Ya itu seperti ya prinsip saya penari, tetapi gini, saya memang menari itu adalah hidup saya. Tetapi saya tidak hidup untuk menari, dan menari itu bukan untuk hidup. Iya. Oke. Terjemahkan sendiri. Enggak. Ngerti banget dan suka banget sama prinsipnya Mbak Ruri. Jadi mungkin buat sahabat WC dengerin juga, kalau misalnya punya satu hobi atau yang itu misalnya jadi kayak maksudnya hobi for a living juga ya, jadi pekerjaan gitu kan. Jadi memang istilahnya nyari makannya dari situ. Mungkin juga bisa melihat dari kacamata yang lain. Kalau tadi Mbak Ruri bilang, ya udah, nggak cuma itu kok sebenarnya, memang dunianya itu, tapi nggak cuma itu gitu ya. Nah itu benar. Jadi nggak pengen nari apa ditariin apa. Iya.
Saya punya kehidupan yang nyata. Dan ternyata Mbak Ruri bisa break dance. Pokoknya nanti abis corona mau ke situ makan makanan Solo ambil lihat diajarin break dance. Boleh. Mbak Ruri itu lebih ke introvert apa ekstrovert sih? Tadi kan katanya tomboy soalnya. Introvert atau ekstrovert? Kalau hal-hal tertentu saya intro banget. Karena saya anak sendiri ya, anak tunggal. Iya. Anak tunggal saya tidak biasa untuk mengutarakan. Dulu tuh aku susah untuk berbicara. Maksudnya susah untuk berbicara di depan umum. Iya. Gitu. Nggak terbiasa lah. Karena pernah satu kejadian saya berbicara nggak diwaro. Gitu. Buat saya jadi traumatis gitu kali ya. Iya, jadi buat aku mendingan udah dah diem aja gitu. Tapi kalau misalkan tapi kalau kumpul, kalau katanya orang suaraku kayak nelen toa dari ujung ke ujung udah kedengeran gitu. Iya, ketawa aku nggak percaya Mbak Ruri bilang introvert. Tapi kan kepribadian itu juga bisa berubah ya Mbak Ruri dengan lingkungan kita beradaptasi kayak gini. Misalnya kita lagi challenging di pandemi gini di rumah aja. Mungkin juga ada yang justru kebalikannya, yang tadinya introvert banget jadi tidak terlalu ekstrovert juga, karena kan jadinya nggak banyak ketemu orang juga ya Mbak satu harian. Kita kan mungkin cuma ketemu di layar handphone kayak gini, interaksi dengan orang juga terbatas gitu ya. Tapi apapun itu, ya pokoknya do whatever you make you happy gitu kan, yang emang sesuai sama kita. Betul. Mbak, tadi mau nanya ini lupa. Tadi kan Mbak Rudi sempat bilang yang si murid-murid itu nggak cuma ibu-ibu aja, ternyata yang anak-anak muda juga. Nah, jadi kalau tadi nyambung nih, memang udah hits kan, mereka coba sendiri, mereka bisa posting gitu. Kedepannya Mbak Rudi ada rencana nggak sih di Sanggar, misalnya mau bikin apa gitu yang lebih, tadi kan kita mau muatan kontennya itu Mbak, mau kita promote lah istilahnya supaya orang lebih kenal, supaya orang lebih tertarik. Ada rencana nggak sih kalau di Sanggar khusus yang untuk yang milenial nih, gimana nih caranya ngerangkul, gimana caranya supaya lebih populer? Rencana sih banyak sebenarnya Mbak ya. Tapi itu coba saya pendam dulu sampai pandemi ini benar-benar saya punya celah untuk bisa keluar dari perangkap, istilahnya begitu. Karena kalau kita mau secara apa ya namanya, bareng teman-teman untuk bervirtual ria gitu, saya nggak sanggupnya gini. Biarlah yang lain-lain aja gitu. Kita dari Partai Suara khususnya menunggu momen yang tepat aja. Nanti pada suatu saat kalau memang sudah ini baru kita lanjutkan lagi perjalanan kita gitu. Saya yakin kok pasti akan ada titik terang lagi nantinya. Cuman kita mencoba untuk bersabar karena saya melihat bahwa pandemi ini bukan mungkin semua orang pasti berbeda menyikapi pandemi ya. Tapi kalau saya pribadi dengan teman-teman, khususnya juga dengan mama, saya itu kan sebenarnya gini, saya menjalankan Partai Suara itu sesuai dengan kata hatinya mama. Karena Partai Suara kan punyanya mama ya, maksudnya identik dengan mama. Jadi saya harus banyak bertanya dengan beliau, apa sih maunya beliau terhadap kondisi sekarang. Kalau misalkan mama nggak berkenan untuk itu diaktifin lagi dulu, ya udah kita juga nggak. Tapi bukan berarti kita tidur atau kita mati atau segala macam, itu tidak. Tetapi kita hanya menunggu. Segala macam acara, rencana dan segala macam itu udah ada semuanya, udah ada planningnya. Nanti kalau pandemi berakhir kita mau ngapain gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga sampai kapan ini selesainya gitu. Kalau nanti kita rencana, kita rencananya bulan depan mau bikin acara begini-gini, kayaknya kok nggak juga sih. Kayak waktu itu aja kita mau bikin rencana tiba-tiba pandemi sebegini dahsyatnya gitu. Rencana sampai Juni ternyata mundur terus gitu. Mundur. Kan, ya, kita lihat aja nanti. Iya. Tapi aku suka statementnya Mbak Ruri tadi. Sebenarnya percaya ya. Kata kuncinya percaya ya Mbak. Percaya tadi kalau soal pandemi kan banyak yang bukan cuma putus asa ya. Justru mungkin malah kayak ini mau sampai kapan sih kayak gini gitu kan. Mungkin keywordnya dari Mbak Ruri tadi itu percaya deh. Pasti waktunya yang tepat kita akan kembali bisa melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan seperti dulu. Jadi harus percaya ya Mbak. Harus percaya dan tetap kita maksudnya kalaupun sekarang tidak bisa melakukan itu, kita lakukan yang lain gitu kan, punya kegiatan lain, punya bentuk hobi lain dan sebagainya, nggak perlu dipaksain ya. Karena tadi Mbak Ruri bener sih, kalaupun kayak misalnya tadi nari, aku setuju sih soal nari itu kan soal rasa ya, bukan cuma soal sekedar gerak-gerak gitu terus kita bisa pandu lewat Zoom. Mungkin gerakannya bisa dilakukan, tapi attachment atau chemistry-nya atau
hal-hal yang memang secara fisik harus ketemu tuh gak dapet ya Mbak kalau nari ya. Iya, betul, betul. Iya, iya, iya. Itu Mbak, itu aduh, susah kalau ini lewat Zoom susah. susah, nggak bisa soalnya. Tapi aku hari ini ketemu Mbak Ruri di layar handphone aja udah seneng banget sebenarnya lihat Mbak Ruri bisa Bener. ngobrol sore-sore, berbagi positivity, dan Mbak Ruri ini adalah salah satu orang yang selalu positif. Jadi makanya diundang jadi tamu sahabat PSW karena mau menularkan positivity. Mbak, nanti kalau udah nggak pandemi, aku ke rumahmu ya, makan makanan Solo ya. Tapi hari Pasti. ini kayaknya kita harus pamit dulu, soalnya udah di warning katanya Ibu nggak boleh. Kalau udah ketemu Bu Ruri pasti ngomongnya 2 hari 2 malam ya. Kita kayaknya mesti pamit dulu. Ada aja yang diomongin gitu. Kita mesti pamit dulu nih Mbak. Nanti kita ngobrol lagi berlanjut. Mudah-mudahan seperti Mbak Ruri bilang, percaya ya Mbak, percaya bahwa corona akan berlalu. Soon kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita terus ngobrol dengan sahabat PSW. Saya Mariska Wicaksono dari PSW Antasari Hotel dan Mbak Ruri Nostalgia. Terima kasih loh Mbak udah mau jadi tamu sahabat PSW. Terima kasih untuk semua sahabat PSW yang udah nonton. Dan kita ketemu lagi besok. Besok nonton Mbak, jam 4 ada Hera Handayani. Boleh. Kita mau ngomong lucu nih. Bisa tebak-tebak nih apa yang mau diomongin. Katanya Hera, mendadak bisa karena terpaksa. Ayo mau ngomong apa nggak tahu. Besok ya nonton ya. Kita lihat apa sih yang mendadak bisa karena terpaksa. Harus kepo, berarti besok nontonnya. Besok jam 4 ya. Kita ketemu besok ya Mbak. Thank you Mbak Ruri. Terima kasih semuanya. Makasih Mbak Mariska. Bye-bye. Iya, bye.